Ustaz Haji Joko Purwanto. Semoga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahmatullah, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan nikmat dan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaji bersama, mengaji tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 16 ya. 16. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 20 ini menjelaskan tentang golongan orang-orang munafik ya, golongan orang-orang munafik seperti yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat yang kita kaji kemarin bahwa orang munafik itu tidak sesuai antara yang dikatakan dengan hatinya. Orang munafik itu di dalam hatinya itu ada penyakit hati yang namanya dengki, sombong, dan sebagainya, iri hati. Kemudian orang munafik itu memiliki tanda bermuka dua. Ketika berkumpul dengan orang baik, dia kelihatan baik. Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang jahat, dia tidak beda dengan mereka. Ketika berkumpul dengan orang beriman, maka dia seakan-akan tampak seperti orang beriman. Tetapi ketika mereka berkumpul dengan para setan-setannya, para kelompoknya, mereka mengolok-olok, mereka mengejek, mereka memperolok-olok agama, ya, memperolok kebenaran. Nah, pada ayat selanjutnya nanti ayat 17 sampai 20 itu Allah memperjelas dengan perumpamaan, memberikan gambaran, memberikan ilustrasi ya, supaya lebih jelas seperti apa sih golongan orang munafik itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 16 dan kita kasih bersama. Monggo dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kita mulai sudah kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, jadi ayat yang terakhir ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia ini sudah punya petunjuk tapi ditukar dengan kesesatan, sehingga perniagaan mereka ya tidak beruntung alias rugi, ya tidak mendapatkan petunjuk. Nah, mari kita lanjutkan pada ayat 17 sampai dengan 20. Ya, 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakan dulu, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Ra itu maiwat, jadi menarik berhenti. Huruf nunnya, takwidnya itu dihilangkan sehingga dibaca dua harokat, ya, dua harokat.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Saya sudah belajar mat wajib tasil itu harokat Allah itu mat wajib tasil, falamma itu jais tasil ya. Falamma aqa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم فهم لا يرجعون. Tanwin sumum ketemu ba itu itlaq ya, jadi dibaca tanpa putus. Summum buk ya, buk kaf menika termasuk habes buk mun au biyum fahum la yarji'un. Au biyum itu menuju pada rufa. Walau sedikit summum bukmun umyun fahum la yarji'un. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Kalau ada bacaan ilhom biruna atau zulumatu wa ra'du wa itu dibaca guna, berarti dibaca agak lama, agak ditahan agak lama. Asoyibim minas juga di bawah sini. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط
muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakhto. Yakadul barqu yakhto. Ada menikah termasuk kha ya. Tidak bersih, bukan ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Syai'in niku ikhfa sempurna ya. Kaf, qaf niku ikhfa sempurna. Terus cara membacanya ing benar-benar ing. Ya, betul kali ketemu jim niku min ya. Min fa, min ja. Tapi kalau ketemu kaf dan ketemu qaf niku kamilah, ikhfa kamilah sempurna i benar-benar i. Makanya inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita pahami ya, ayat ini mulai dari ayat 17. Masaluhum, perumpamaan mereka. Terus niki ayat ini lil bayan, untuk menjelaskan supaya lebih jelas tentang gambaran orang-orang munafik itu. Allah mengilustrasikan, membuat perumpamaan. Perumpamaan masaluhum, perumpamaan mereka kamasali. Ka niku seperti, masali niku seperti, ya seperti seringkali Al-Quran itu menggunakan dua kata yang sama. Ka yang artinya sama. Ka masali, ka misli. Niku ka niku seperti, misli niku seperti. Misal laqad, la itu sungguh, qad itu sungguh. La sungguh, qad itu sungguh. Laqad. Surat Al-Asr mereka wal asri innal insana lafi. Inna sesungguhnya, la sungguh dalam. Jadi seringkali Al-Quran itu menggunakan dua kata bermakna sama dalam satu pernyataan. Untuk apa? Itu untuk litakid, untuk menguatkan.
untuk menguatkan. Lapor teman-teman, ya kamasali seperti gitu. Jadi untuk memberikan penekanan. Seperti apa? Alladzi wong kang orang yang istauqada itu muruki atau menyalakan apa naro geni api. Falamma banjur kemudian ya Adha'at ma hawlahu nalikane falamma kemudian ketika Adha'at geni kuwi api itu menerangi ma apa saja yang hawlahu di sekelilingnya, menyalakan api menerangi sekelilingnya. Zahaballahu Allah memadamkan, Allah menghilangkan sinar itu, memadamkan sinar itu, menghilangkan sinar itu. Binurihim sinar mereka itu yang dihasilkan dari api golongan. Wa tarakahum dan Allah meninggalkan mereka orang-orang munafik itu fi dzulumatin di dalam kegelapan. La yubsirun mereka tidak melihat. Jadi ayat ini menggambarkan perumpamaan orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu mereka ada saatnya kalau kumpul orang mukmin dia bilang iman, kemudian ketika kembali ke setan-setannya, ke kelompoknya, mereka bilang aku hanya mengolok-olok saja. Nah, ketika orang-orang munafik itu berada di dalam kegelapan, nah mereka berusaha untuk menyalakan api supaya ada penerangan, supaya bisa melihat sesuatu. Tetapi ketika dinyalakan sudah bisa menyinari, menerangi sekelilingnya, api itu dihilangkan oleh Allah. Api itu dipadamkan oleh Allah, sinar itu. Sinar itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga gelap kembali, ya, gelap. Sehingga tidak melihat lagi. Maksudnya adalah tidak melihat petunjuk, tidak melihat petunjuk, tidak melihat kebenaran, karena berada di dalam kegelapan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata Allah, mereka itu orang-orang munafik itu sumun. Sumun itu apa? Tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar. Punya telinga, bisa mendengarkan satu, tapi maksudnya adalah tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Mereka dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dinasihati jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak mau mendengarkan, malah bilang aku itu berbuat kebaikan ya, dengan apa yang saya lakukan ini menghasilkan banyak uang ya, tanpa mempertimbangkan resiko efek buruknya. Kan yang terpenting duniawi, ya, yang penting harta dunia. Syukur. Jadi kalau toh mereka itu kelihatan mendengarkan, tapi hanya masuk
telinga kanan, keluarga. Tidak ada yang tersimpan dalam hatinya, ya, tidak ada yang terserap. Mereka tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa mendengarkan kebaikan, tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa mendengarkan pesan-pesan dari Al-Quran. Meskipun mereka secara lahiriah mendengar, tapi tidak bisa menangkap. Bukmun, mereka itu orang munafik itu bukmun itu bisu, punya lisan, bisa bicara sebenarnya, bisa bicara, bisa menggunakan lisan itu untuk bicara, tetapi tidak bisa berbicara kebenaran, tidak mau menggunakan lisan itu untuk menanyakan kebenaran, untuk berbicara yang benar. Makanya orang munafik itu salah satu cirinya adalah idza hadatsa kadzdzaba, apabila bercerita berbicara berbohong, ya. Jadi selalu berbohong itu salah satu ciri orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya mulut, punya lisan, bisa untuk mengucapkan, tapi mereka tidak mau untuk mengucapkan hal-hal yang benar. Umyun itu buta, tidak punya matanya, ada punya mata, bisa melihat, matanya bisa melihat, tapi dia tidak mau melihat kebenaran, tidak mau melihat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Kenapa tidak bisa? Dia tidak mau, karena kesombongannya itu tidak mau. La yarji'un, karena sikap seperti itulah maka la yarji'un, orang-orang munafik itu tidak akan kembali kepada kebenaran, tidak akan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seperti kemarin, orang munafik ini bukan berarti bergaul dengan orang beriman, tidak. Bisa berkumpul di tempat orang beriman, bisa berkumpul di mana saja. Ya. Jadi orang munafik itu bukan seperti orang kafir yang antipati bahkan eksklusif. Itu orang Islam jangan didolimi, bukan. Tapi orang munafik itu justru bisa di sana, bisa di sini. Bagaimana dia melihat peluang, itu gambaran tentang orang munafik. Kemudian dilanjutkan, Allah juga au kasoyibin, utawa atau ka koyo dene kadhe. Soyibin niku mator niku Jawa, hujan deras, ya, hujan sangat deras, hujan yang gerimis niku boten soyibin niku hujan deras, yang Jawa Desemang gelap, ya. Diumpamakan orang munafik itu, ya, adalah orang yang ditimpa hujan lebat yang membuat gelap, minas samai, yang turun dari langit, minas sama. Fihi, di dalamnya saat hujan gelap itu, hujan lebat itu, zulumat, dalam keadaan gelap gulita, saking lebatnya itu gelap gulita, tidak ada sinar masuk gelap. Kan ada saatnya nawi mendung mentung, terus Jawa terus gelap. Dan awal ini kan menggunakan listrik, ya jenengan
gelap kita gelap. Dan gelapnya itu bukan pink gelap, tapi membuat gelap yang mencekam, mencekam. Waroktun, karena juga di dalam hujan lebat itu ada guru yang suaranya menggelegar, suara itu menakutkan. Jadi wis gelap, menakutkan, serem, tambah suara yang menggelegar, wabah dan kilat, tren, ya ja'aluna, membuat mereka itu menjadikan asabi'ahum, anak-anak jarinya itu, ya, jari mereka fi adanihim, menutup telinga mereka. Kenapa mau menutup mereka? Minas sawa'iqi hadarul maut, karena perasaan takut mereka kalau sampai mati. Takut. Gitu. Kadang-kadang ketika hujan lebat, badai, ada petir yang menyambar-nyambar, ada kilat, juga. Nah, suara itu ada memekik. Nah, itu orang-orang digambarkan itu mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena ketakutan. Lah ini ulama menafsirkan, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud mereka seperti apa? Suara-suara gemuruh, guntur, petir, kilat, itu merupakan petunjuk kebaikan, kebenaran. Nah, mereka itu justru menutup telinga mereka ketika peringatan, maksudnya peringatan. Ini menggambarkan peringatan. Ya. Nah, mereka ini orang-orang munafik ketika mendapatkan peringatan, mereka itu justru menutup telinga mereka, tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mereka itu takut terbongkar boroknya, takut orang-orang beriman itu mengetahui tentang kebohongannya. Mereka sangat takut kalau sampai terbongkar. Jadi kalau orang berdusta, orang bohong, itu kan yang paling ditakutkan diketahui kebohongannya. Ya. Takut, makanya ketika takut berbohong, mereka berbohong lagi, menumpuk. Nah, orang munafik yang memang suka berbohong itu ada ketakutan kalau terbongkar. Ada nasihat, ada peringatan, mereka tutup telinga. Ya, tutup telinga mereka karena tidak ingin terbongkar, takut. Wallahu muhitu bil kafirin, Allah itu dan Allah itu muhitu, meliputi orang-orang kafir, menguasai, mengetahui apapun yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, ayat jadi perumpamaan yang kedua itu seperti mereka itu hujan lebat dengan keadaan gelap gulita, banyak guntur, yang gemuruh suaranya, yang menakutkan, mencekam, wabah dan kilat yang membuat mereka ketakutan. Ya kadu hampir albarku kilat itu yang tofu menyambar al-sorofu. Hampir kilat itu menyambar pandangan mereka, menyambar penglihatan mereka. Ya, betapa menakutkan bagi mereka.
kullama setiap kali kilat itu ya, kullama ketika atau setiap kali, kulla itu setiap kali, adha'alahum ya, mengenai mereka atau menyinari mereka, adha'alahum masyaufi, ketika ada kilatan terang, kilat terang dari masyaufi, mereka itu bisa berjalan karena ada sinar. Wa idza azlama, tapi ketika gelap kembali, hilang itu kilat sinar, kilat itu hilang, digelap lagi, azlama alaihi, gelap datang pada mereka. Oh, mereka berdiri, masa berhenti. Oh, berhenti. Gelap, mau jalan. Maksudnya orang munafik itu kan sikapnya kadang ketika berada di lingkungan orang-orang yang beriman, mereka itu mendapatkan ketenangan, merasa aman. Ketika berada di aku tak perlu pengajian dan kumpul dengan orang-orang beriman itu, mereka mendapatkan ketenangan. Ketika ada nasihat itu sebenarnya juga bisa menenangkan sebenarnya. Paling tidak mereka merasa aman. Ketika berada di dalam lingkungan orang beriman, merasa aman. Kalau pada zaman Rasulullah, ini kan ayat ini itu terkait dengan orang-orang munafik dari orang-orang yang benci kita. Mereka merasa aman. Kalau orang kafir jelas memusuhi. Ini dia musuh sebenarnya, tapi biar aman masuk, merasa aman. Tapi ketika berada di lingkungan orang-orang teman mereka, kelompok mereka, kegelapan dan takut, petunjuk itu hilang lagi. Petunjuk itu akan karena gelap ya, mereka berhenti, tidak mana-mana. Jadi karena sikap seperti itulah, ada saatnya dia tenang, tapi dia kembali lagi. Ada saatnya mendapatkan penerangan, tapi gelap lagi. Ada saatnya mereka merasa aman, merasa takut lagi. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menghendaki, la dhahaba, sungguh Allah akan menghilangkan, melenyapkan bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka.